Langkah kaki Karyo menapak pelan di gang sempit pasar tradisional, membawa keranjang berisi kerupuk mentah yang dibungkus plastik. Wajahnya tenang, meski bajunya lusuh dan kakinya basah, terkena genangan air. Tak ada yang menyapa, kecuali suara pasar yang riuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, tak ada yang menyangka bahwa pria tua bersarung itu ternyata memiliki puluhan rumah mewah di ibu kota. Ia hidup sederhana, diam-diam mengawasi dunia yang pernah mencibirnya karena menjual kerupuk setiap hari di sudut pasar. Pak Karyo, kerupuknya jangan sampai tumpah. Nanti pasarnya tambah bau amis, cibir seorang pemuda penjaga kios sembako. Gelak tawa kecil pun terdengar dari beberapa pedagang lain. Karyo hanya menunduk, meletakkan keranjangnya dengan hati-hati. Seorang wanita muda berpenampilan glamor lewat sambil menutup hidungnya. Ih, tiap hari ketemu bau minyak. Kenapa sih masih jualan beginian? Katanya dengan jijik. Padahal Karyo tak pernah menyusahkan siapapun di pasar itu. Beberapa tukang ojek di dekat gerbang pasar juga ikut tertawa. Nenek gue juga bisa bikin kerupuk, ngapain dijual sih? Mana laku? Ujar salah satu dari mereka. Semua menertawakan tanpa tahu siapa sebenarnya yang mereka hina. Karyo hanya tersenyum kecil. Ia duduk di bangku kayu reyot dekat tiang lampu, membuka catatan kecilnya, dan mencatat satu persatu pesanan. Kerupuk-kerupuknya dibungkus rapi, siap dikirim ke warung-warung kecil langganannya. Pak, kerupuk itu nggak akan bikin kaya. Udah tua begini, mending istirahat aja. Sindir Randy, anak pemilik toko emas di pojok pasar. Ia tertawa sinis sambil menyuap nasi bungkus di depan kiosnya. Karyo tak menjawab. Ia hanya mencatat sesuatu dengan pensil tumpulnya. Di halaman buku lusuh itu, tertulis semua pelanggan tetapnya, termasuk nama-nama warung yang bahkan Randy sendiri sering belanja di sana. Tak ada yang tahu bahwa Karyo pernah menjadi sopir pribadi seorang pengusaha properti di Jakarta. Ia bekerja diam-diam selama 15 tahun, menyetir sambil mendengarkan cara bosnya mengelola bisnis tanah dan bangunan. Setiap malam, Karyo mencatat istilah-istilah penting dari percakapan majikannya. Ia belajar sendiri soal akta tanah, surat kafling, harga pasaran properti, dan cara membeli lahan yang tampak tidak bernilai. Gaji kecilnya disimpan, disisihkan pelan-pelan. Ia tak pernah beli baju baru atau makan di restoran. Semua uang ditabung, bahkan rela tinggal di kamar kos sempit selama bertahun-tahun demi menyimpan uang sebanyak mungkin. Ketika majikannya bangkrut karena salah investasi, Karyo justru mengambil kesempatan itu untuk membeli lahan-lahan terbengkalai di pinggiran Jakarta. Tanah yang dulu dianggap sepi, kini jadi perumahan mewah bernilai miliaran. Tapi ia tak pernah meninggalkan pasar kecil di desanya. Rumahnya tetap sederhana, berdinding papan dan atap seng. Ia tetap menjual kerupuk seperti dulu, dengan wajah tenang dan pakaian sederhana yang sama. Semua properti miliknya dikelola oleh anak-anaknya yang kini jadi pemilik perusahaan properti keluarga. Namun tak satu pun dari warga pasar tahu siapa Karyo sebenarnya. Ia tetap dipanggil Pak Kerupuk. Suatu pagi yang cerah, seorang wanita muda bergaun mahal datang ke pasar. Namanya Anita, anak Randy. Ia melihat Karyo sedang menjemur kerupuk di atas tampah bambu dan langsung mencibir keras. Astaga, masih jualan juga, Pak? Ini tahun 2025, bukan zaman penjajahan, katanya sambil tertawa. Ia mengangkat ponsel, memotret Karyo, dan langsung mengunggahnya ke media sosial dengan caption yang sangat menyakitkan. Jual kerupuk bau minyak masih juga ngotot kerja, nggak tahu malu. Begitu tulisannya di Instagram. Foto itu menyebar cepat, disebar oleh teman-temannya, dan menjadi bahan tertawaan di grup-grup lokal. Postingan itu viral. Banyak yang ikut mencibir tanpa tahu siapa yang mereka hina. Pantes miskin, kerjanya gitu doang. Tulis salah satu komentar. Bahkan pedagang lain mulai ikut menjauh dari Karyo. Randy pun ikut mempermalukan Karyo secara terang-terangan. Bapak bikin pasar ini kelihatan kumuh. Mau dagang? Dagang di rumah aja, jangan bawa kerupuk ke sini terus, katanya sambil meludah ke samping. Karyo tetap tak menjawab. Ia hanya menatap tanah,
lalu kembali duduk dan mencatat seperti biasa. Tapi diam-diam, seseorang datang dari arah mobil hitam di ujung pasar. Seorang pria muda berpakaian rapi keluar membawa map besar. Pria muda itu bernama Dimas. Ia cucu dari Karyo, lulusan luar negeri, dan kini menjadi direktur perusahaan properti keluarga. Ia datang membawa dokumen penting dan menyaksikan sendiri bagaimana kakeknya dipermalukan oleh para pedagang pasar. "Kakek pulang yuk, sudah cukup," ucap Dimas dengan lembut. Tapi Karyo menggeleng. "Belum, biarkan mereka puas tertawa." Dimas hanya menatap para pedagang dengan mata tajam, lalu mulai membuka mapnya di tengah keramaian. 2 hari kemudian, beberapa pria berpakaian formal datang ke pasar dengan membawa dokumen dan mikrofon pengeras suara. Mereka mengumumkan bahwa seluruh lahan pasar ini telah habis masa kontraknya, dan pemilik aslinya akan mengambil alih kembali. Para pedagang bingung. "Loh, maksudnya bagaimana? Siapa pemilik pasar ini?" tanya salah satu pedagang. Salah seorang pria menjawab, "Semua ini milik resmi atas nama Karyo bin Soewandi. Beliau yang selama ini berdagang kerupuk di sudut pasar." Semua langsung terdiam. Randy menatap kosong. Anita mundur perlahan. Tunggu, itu tukang kerupuk yang punya pasar ini," bisiknya panik. Para pedagang menoleh ke arah bangku bambu yang biasa dipakai Karyo. Kini kosong. Tak lama, Karyo datang dari arah belakang. Ia masih mengenakan baju lusuh dan sarungnya yang lama. Tapi kali ini, semua mata tertuju padanya dengan campuran kaget, malu, dan takut. Tak ada lagi tawa menghina seperti biasanya. "Saya tidak akan mengambil apapun dari kalian, kecuali hak saya yang selama ini kalian injak-injak," ucap Karyo tenang. Dimas menyerahkan surat perpanjangan kontrak baru kepada semua pedagang, kecuali Randy dan keluarganya. "Kalian boleh tetap berdagang, tapi hargai sesama manusia. Jangan pernah menilai dari tampilan luar," lanjut Karyo. Pedagang lain langsung mengangguk dan meminta maaf sambil menunduk dalam. Wajah mereka memerah karena malu. Randy langsung berlutut. "Saya mohon, Pak. Saya khilaf. Saya cuma ikut-ikutan. Saya minta kesempatan." Tapi Karyo menatapnya datar. "Kesempatan itu kau buang saat kau pertama kali meremehkan orang yang kau anggap rendah." Anita menangis di pojok. Malu bukan main. Ia menghapus seluruh postingannya, lalu menutup akun sosial medianya. Ia tak berani menatap siapapun. Bahkan orang yang dulu ia hina habis-habisan, kini berdiri bak raja di tanahnya sendiri. Dimas maju ke depan. "Kakek saya tidak pernah pamer, tapi hari ini, kami ingin tunjukkan bahwa kerendahan hati bisa mengalahkan segala hinaan." Ia membagikan brosur beasiswa dan bantuan usaha kecil kepada pedagang yang benar-benar butuh. "Kita pernah miskin, tapi tidak pernah kehilangan harga diri," ucap Dimas. Beberapa pedagang mulai menangis, menyalami Karyo, dan meminta maaf atas sikap buruk mereka selama ini. Hati mereka tersentuh oleh kebaikan yang tak pernah dibalas dendam. Seorang wartawan lokal yang sedang meliput kejadian ini menulis artikel panjang berjudul "Tukang Kerupuk yang Lebih Kaya dari Anggota DPR". Artikel itu viral dan mengubah citra pasar tersebut selamanya. Anak-anak yang dulu menjauhi Karyo kini mendekat, duduk di sekelilingnya sambil mendengarkan cerita-cerita bijaknya. "Kenapa kakek nggak marah waktu dihina?" tanya seorang anak kecil. Karyo tersenyum. "Karena saya tahu siapa diri saya." Tak lama pemerintah setempat datang berkunjung. Mereka mengapresiasi langkah Karyo menjaga pasar rakyat dan berjanji memperbaiki infrastruktur pasar tersebut agar lebih bersih dan nyaman. Semua karena keteladanan seorang pedagang kerupuk. Dimas mengundang seluruh warga pasar ke acara syukuran sederhana di halaman rumah Karyo. Ia menyajikan makanan gratis, hadiah kecil, dan tayangan dokumenter singkat tentang perjuangan kakeknya dari nol hingga menjadi pemilik properti besar. Dalam dokumenter itu ditampilkan foto-foto lama Karyo saat masih menjadi sopir, foto saat pertama kali membeli tanah di pinggir rel, dan catatan tangan asli dalam buku lusuhnya yang penuh angka dan sketsa kafling. Semua ini bukan karena keberuntungan, tapi karena ketekunan, ucap Dimas di hadapan semua orang. "Kakek saya bukan konglomerat sejak lahir.
Ia pernah dipermalukan, disindir, dan dijatuhkan. Tapi beliau tak pernah membalas dengan benci. Setelah acara selesai, Karyo kembali ke bangkunya di pasar. Kali ini bukan untuk menjual kerupuk, tapi untuk berbincang dengan warga. Ia tetap memakai sarung dan peci tuanya. Warga duduk di sekitarnya, seperti murid mendengarkan guru. Dari orang yang dulu dihina karena kerupuknya, Karyo kini menjadi tokoh teladan kampung, pasar, dan bahkan dunia maya. Tanpa pamer kekayaan, ia mengubah hinaan menjadi pelajaran hidup yang akan dikenang sepanjang masa. Di rumah kayunya yang sederhana, Karyo duduk sambil memandangi buku catatannya. Di situ tertulis semua nama orang yang pernah menolongnya, termasuk pedagang lama yang sudah meninggal. Ia mengenang semuanya dalam diam. Dimas duduk di sampingnya, menunjukkan laporan properti terbaru. Kita bisa kembangkan tanah baru di Tangerang, Kek, ucapnya pelan. Karyo hanya tersenyum dan mengangguk kecil sambil mengelus halaman. Terakhir catatan lamanya. Tapi pastikan tidak ada warga yang terusir, ya, kata Karyo lembut. Dimas menjawab, iya, Kek. Kita bangun perumahan yang tetap manusiawi. Kakek ngajarin begitu. Keduanya tersenyum, saling memahami nilai yang tak bisa dibeli uang. Malam hari, Karyo menyalakan lampu kecil di kamar. Ia membuka surat lama dari almarhum istrinya yang dulu menemaninya berjualan kerupuk keliling. Kita nggak kaya, Mas, tapi kita punya harga diri, tulis istrinya dalam surat itu. Karyo meneteskan air mata, lalu memeluk surat itu. Ia tertidur dengan damai di ranjang kayu, di rumah yang sangat sederhana. Tak ada perhiasan, tak ada pameran. Hanya ketenangan, kenangan, dan doa yang tak henti ia panjatkan. Keesokan harinya, warga pasar mengecat ulang los dan dinding kios mereka. Mereka menyumbang bersama-sama untuk membangun papan nama baru. Pasar Karyo, dari kerupuk menjadi warisan. Nama itu kini menjadi simbol perjuangan. Anak-anak kecil mulai menjual kerupuk buatan sendiri. Mereka bilang, biar kaya kayak kakek Karyo. Bahkan para remaja mulai membaca tentang properti, investasi, dan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semua karena satu orang sederhana. Seorang ibu muda berkata, dulu saya ikut-ikutan menghina. Sekarang saya malu. Tapi saya belajar, Pak Karyo itu guru kehidupan. Banyak yang diam-diam menulis cerita tentangnya di blog, video TikTok, hingga podcast inspirasi. Pemerintah daerah resmi mengundang Karyo untuk menerima penghargaan warga teladan. Tapi ia menolak. Biar anak muda saja yang naik panggung. Saya cukup duduk di pojok sambil lihat semua bahagia, ujarnya. Dari seorang yang dijuluki bau minyak, kini Karyo dijadikan contoh dalam pelatihan UMKM se-Indonesia. Kisahnya masuk kurikulum kewirausahaan. Sebuah bukti bahwa kesabaran, kerendahan hati, dan konsistensi tak pernah sia-sia. Hari Minggu, Dimas mengajak kakeknya ke salah satu perumahan mewah di Jakarta. Ini rumah yang ke-27, Kek. Semua sertifikat sudah atas nama keluarga, ucapnya sambil membuka gerbang otomatis. Tapi Karyo tetap berdiri takjub dengan senyum yang sederhana. Semua ini dari kerupuk dan keyakinan, tanya Dimas pelan. Karyo menatapnya dan mengangguk. Kerupuknya cuma alat. Yang penting sabar dan tidak menyerah meski dihina. Keduanya lalu melangkah masuk ke rumah berdesain modern itu. Di ruang tamu rumah mewah itu tergantung sebuah figura besar. Di dalamnya tampak foto Karyo muda sedang menjual kerupuk keliling dengan sepeda ontel. Di bawahnya tertulis, jangan pernah remehkan orang yang kamu tidak tahu perjuangannya. Dimas berniat menjadikan foto itu ikon perusahaan mereka. Ia ingin seluruh karyawan dan pelanggan tahu bahwa asal-usul keluarganya bukan dari warisan besar, tapi dari peluh dan air mata seorang pria bersarung dan tampah kerupuk. Beberapa hari kemudian, sebuah stasiun televisi nasional datang ke pasar untuk mewawancarai Karyo. Tapi ia menolak tampil di layar kaca. Kalau saya muncul, nanti mereka hormat karena kamera, bukan karena hati, ucapnya dengan bijak. Wartawan itu akhirnya menulis tanpa visual. Orang terkaya yang pernah kami temui, namun menolak dipanggil kaya.
Artikel itu viral dan dibagikan jutaan kali. Banyak orang terharu dan mulai membuka mata terhadap orang-orang sederhana di sekitar mereka. Randy dan Anita kini membuka kedai kecil di luar kota, memulai dari nol. Mereka sesekali menulis surat permintaan maaf ke Karyo yang dibalas dengan ucapan singkat. Semoga rezekimu halal dan hatimu lapang. Tak ada dendam, hanya keikhlasan. Setiap Jumat pagi, Karyo masih rutin membagikan kerupuk gratis ke anak-anak sekolah. Ia berdiri di pinggir jalan dengan senyum lebar, tak peduli berapa digit saldonya di bank. Kerupuk ini sederhana, tapi kalau dibagi, rasanya bisa luar biasa. Di halaman terakhir buku catatannya, Karyo menuliskan sebuah pesan pendek. Kalau kamu dipermalukan, jangan buru-buru membalas. Kadang Tuhan hanya ingin semua orang melihat siapa kamu yang sebenarnya, saat kamu tidak membela diri sama sekali. Beberapa pemuda pasar mulai menulis kisah tentang Karyo dan menjualnya sebagai e-book motivasi. Judulnya, Tukang Kerupuk Pemilik 27 Rumah. Cerita itu tembus ribuan unduhan dan bahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dimas diam-diam membuatkan film dokumenter pendek berdurasi 20 menit tentang kakeknya. Ia sebar ke YouTube tanpa monetisasi. Dalam seminggu ditonton lebih dari 4 juta kali. Kolom komentarnya penuh air mata dan rasa malu dari para netizen. Komentar seperti, saya pernah menghina tukang siomay. Sekarang saya menyesal, atau cerita ini tamparan keras buat saya yang suka menilai dari penampilan membanjiri video itu. Nama Karyo mendadak jadi simbol nasional kerendahan hati. Tapi Karyo tak berubah. Ia tetap berjalan dengan sandal jepit, membawa kantong plastik isi kerupuk, dan menyapa semua orang yang ia temui. Bahkan ia hafal nama anak-anak kecil yang sering lewat depan rumahnya sambil berlari-lari kecil. Suatu malam, saat hujan deras turun, Karyo duduk di beranda rumah kayunya sambil memandangi lampu jalan. Dulu, saya pernah nangis sendiri di sini. Tapi sekarang saya lihat banyak anak muda mulai belajar sabar. Itu cukup buat saya. Dimas duduk di sebelahnya, membawa teh hangat. Kek, aku tahu banyak orang ingin kau ajari langsung. Karyo tersenyum. Biarkan mereka belajar dari cerita. Kalau sudah masuk hati, tanpa bertemu pun pesan itu akan sampai. Di suatu seminar, nama Karyo disebut dalam pidato Menteri UMKM. Ada seorang kakek di Jawa yang mengajarkan kita bahwa ketekunan bisa mengalahkan segalanya. Penonton berdiri, memberikan tepuk tangan panjang meskipun Karyo tidak hadir. Di bawah meja pasar, tempat Karyo biasa duduk, kini diletakkan batu marmer kecil bertuliskan. Tempat ini dulunya dihina, tapi dari sinilah lahir warisan sejati. Terima kasih, Karyo. Beberapa turis domestik bahkan datang hanya untuk melihat bangku tua itu. Mereka berfoto sambil menyentuh batu marmer kecil itu, berharap bisa membawa pulang sedikit semangat yang dulu dibawa oleh seorang penjual kerupuk sederhana. Tapi bagi Karyo, semuanya hanyalah fase. Hari ini kita dihina, besok kita dipuji, lusa dilupakan. Yang penting kita tetap baik walau tak disapa, tetap jujur walau tak dilihat. Bisiknya suatu pagi saat azan subuh berkumandang. Dan saat napasnya tak lagi teratur di usia senjanya, Karyo dikelilingi anak, cucu, dan orang-orang pasar. Ia menutup mata dengan tenang. Tak ada tangisan keras, hanya senyum haru. Karena semua tahu, kisah Karyo tak akan pernah benar-benar berakhir.